Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part 2 tentang pendidikan gizi anak. Jadi pendidikan gizi anak ini adalah cara kita memperkenalkan gizi pada anak. Gizi adalah makanan yang diperlukan untuk tubuh ya, yang bermanfaat untuk tubuh. Jadi supaya anak-anak kita itu mengenal apa saja makanan-makanan yang seharusnya dia makan dan apa makanan-makanan yang seharusnya dia jauhi. Nah, tapi sebelum itu kita tidak akan memberikan pelajaran makanan pada anak-anak seperti gambar di sebelah saya ini ya. Di sebelah ini anak-anak ini sudah kayak benar-benar fokus, dia akan mempelajari makanan ini anteng gitu ya. Saya tidak sarankan itu karena ketika dia benar-benar fokus, ini kan anak-anak balita ini ya, itu tuh pikirannya masih kayak apa yang dia ucapkan ya, letterlek seperti itu. Misalkan kamu kalau terlalu banyak makan telur, kamu bisa bisulan. Nah, ini maksudnya terlalu banyak, itu kan orang dewasa akan mencari tahu kan. Misalkan satu hari, ya janganlah 3 kali gitu ya. Tapi menurut mereka banyak itu ya sebanyak yang bayangan mereka, yang ada di pikiran mereka gitu. Kayak misalkan banyak itu satu mangkok isi 5 telur, dia makan semua. Nah, itu kan nanti dia jadi bisulan. Nah, lama-lama dia akan mungkin berpikir, jangan-jangan telur nih nggak bagus buat saya. Jadi kenalkan makanan dengan santai aja, dengan pembawaan yang enak gitu sama anak-anak, biar anak-anak tuh juga nyantai kalau mau makan. Oke, yang pertama pendidikan gizi anak itu adalah kenalkan berbagai jenis makanan pada anak. Jadi karena anak-anak ini belum bisa berimajinasi ya, berimajinasi yang sangat tinggi gitu ya, bawa makanan itu ke depan mereka. Jadi kalian misalkan mau mengenalkan beras nasi itu kayak apa, telur goreng kayak apa, bawa ke depan mereka. Sayur mayur, brokoli, wortel, bayam, kangkung tuh kayak apa, bawa mereka ke depan mereka. Biarkan mereka merasakan yang mentah, yang matang. Biarkan mereka memegang teksturnya, mencium baunya. Kenalkan mereka ke makanan-makanan yang ingin sekali untuk dimakan gitu. Hindari dulu makanan-makanan yang bisa membuat anak-anak lebih terdistrak, seperti makanan-makanan yang olahan ya, kayak permen, terus kemudian ciki-ciki makanan ringan ya, ciki itu kan merek ya, makanan ringan yang berbumbu tajam. Nah, itu sebaiknya dihindarkan dulu. Coklat, kemudian ada mie instan mungkin. Nah, itu dihindarkan dulu. Kenalkan anak-anak rasa asli dari makanan-makanan yang diolah nantinya. Misalkan kayak ini ya, ada My Plate ini. Di sini anak-anak dikenalkan bahwa buah-buahan itu contohnya apa saja. Dikasih tahu ini buah ini, buah ini. Contohnya biji-bijian tuh kayak apa, protein tuh kayak apa, vegetables tuh kayak apa. Jangan memaksa mereka, dan dairy ya, dairy itu kayak turunan susu, produk turunan susu, keju, es krim, yogurt dan lain sebagainya. Jangan memaksa mereka untuk hafal ya, tapi kasih tahu, kayak kasih ini yang makanan ini namanya apa gitu. Kasih pertanyaan. Nah, mereka akan berpikir, oh ini, dan mereka akan dengan sendirinya bisa mengelompokkan. Tapi mereka juga akan penasaran dengan makanan-makanan yang nggak ada di situ kan, pasti. Mungkin dia ngelihat temennya makan permen, makan gulali dan lain sebagainya. Dia akan penasaran. Nah, kalau penasaran ya jangan dilarang, kasih mereka
kesempatan untuk mengenal rasa itu. Tapi jangan kasih kesempatan dia terus-menerus untuk dapat mengakses makanan itu. Ya, kita kan sebagai orang tua atau guru itu akan berhak untuk ngasih tahu dia kan, yang mana yang bisa ditunjukkan, mana yang disembunyikan, gitu kan. Itu pintar-pintarnya orang tua saja. Tapi jangan dulu melarang, karena mereka semakin dilarang maka semakin penasaran. Tanamkan kebiasaan makan menyenangkan. Nah, ini contohnya yang kayak dilakukan oleh beberapa teman-teman luar negeri. Dia memberi contoh, dia mengajarkan anak-anak untuk makan itu kayak superhero, karena merekanya sendiri, si anak-anak ini itu imajinasi imajinasi tentang abstrak, dunia abstrak mereka itu tuh masih tinggi gitu kan. Jadi ketika mereka biasanya lihat superhero kayak misal Captain America, terus ada mungkin Spider-Man, mungkin ada Superman dan lain sebagainya di luar sana ya, itu bikin atau desain makanan-makanan mereka mirip kayak makanan apa saja yang atau benda-benda apa saja yang ada di superhero. Misalkan nih kayak ini kan ada sepiring salad ya, sepiring buah-buahan dipotong-potong yang terdiri dari strawberry, blackberry dan banana. Nah, ini dia bentuk menjadi kayak perisainya di Captain America. Jadi dia akan semangat untuk makan. Jadi menyenangkan gitu loh makan itu. Jangan buat dia tuh kayak trauma makan. Ini juga PR sih buat saya. Nah, lazimnya anak-anak yang kurang menyukai sayuran dalam makanan, ajaklah mereka untuk mengenal sayuran dengan cara menyenangkan. Misalkan kasihlah dia mata pakai wijen, kasihlah dia bentuk-bentuk yang lucu. They need the opportunity to try food in a safe and comfortable environment. Jadi jangan paksa, jangan ayolah nak, bersaksi pada dia, nangis kayak gitu. Sebenarnya ini juga sih PR banget ya buat saya, karena emang beneran susah menanamkan kebiasaan makan yang menyenangkan. Tapi saya mulai belajar untuk relate sama dia. Ini enak loh nak, itu sambil makan di depannya dia. Ini enak loh, gitu. Lihat teman-temanmu juga makan itu. Nah, suatu saat dia akan berpikir bahwa emang beneran enak ya, gitu. Kemudian dia akan mencobanya, gitu ya. Nah, kebiasaan makan makanan menyenangkan inilah yang masih jarang dilakukan ya oleh para ibu-ibu di rumah, karena anak-anak itu bukan menyenangkan mereka yang mereka pikirkan ya. Kayak misalkan dia makan sambil nonton TV, itu bukan hal yang menyenangkan, tapi itu adalah distraksi dari makanan itu. Maksudnya menyenangkan adalah ketika dia menyukai makanan mereka, menyukai suasana duduk di atas meja, ngobrol sama ayah ibunya, diliatin ya gimana makanan enak gitu dan lain sebagainya. Dipuji ketika dia kamu habis, wah kamu bagus sekali kayak gitu gitulah. Pokoknya saya juga kurang bisa memuji ya sebenarnya, tapi benar-benar harus diapresiasi, kayak dicium kah, dipeluk kah gitu ya. Yang ketiga adalah ajarkan sesuai usianya. Ini yang baru-baru ini sedang trennya ya, Jadi anak-anak ini itu tidak disarankan untuk hal-hal berikut. Misalkan jangan mengajarkan porsi makanan terlebih dahulu. Jadi yang mengatur porsi makanan adalah orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas si anak ini, makanan si anak ini. Misalkan kalau pembantu ya berarti pembantunya. Tapi ya janganlah semuanya dikasihkan pembantu ya. Ayah ibunya juga harus bertanggung jawab dari porsi makan anak ini ya.
yang saya tadi bilang bahwa 70% 15% anak-anak tuh nggak bakal paham kalau kalian ajarkan kamu harus makan karbohidrat 70% dari seharian. Ya nggak bisa kamu ajarkan kayak gitu. Maksud 70% dia juga nggak tahu ya kan, karbohidrat yang mana aja kadang dia juga lost gitu kan, mana yang karbohidrat mana yang protein. Nah jadi jangan diajari dulu, biarkan dia mengenal semua makanannya, biar dia makan, dia akan punya intuisi untuk berhenti makan ketika kenyang. Nah intuisi inilah yang harus kita pupuk, kita jaga sampai dia dewasa nanti. Karena jika kalian mengandalkan intuisi ini dalam makan ya kan, kalian akan berhenti ketika kenyang. Kalau masih lapar ya kalian akan makan. That's it. Nggak ada obesitas, nggak ada underweight gitu. Kalau manusia tuh mengandalkan intuisi-intuisi ini. Ini kan yang diajarkan juga oleh Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah ketika sudah lapar. Gitu kan? Nah, intuisi ini yang nantinya itu akan dibawa sampai dewasa, sampai dia tuh paham, oh makan itu untuk kebutuhanku bisa beraktivitas, bukan kompensasi atas keberhasilan. Misalkan, oh kamu kalau ranking 1 bubuk aja ke Pizza Hut, misalkan kayak gitu ya. Enggak kayak gitu. Jadi makanan itu ya untuk kita beraktivitas gitu, bukan untuk melarikan diri atau mengapresiasi diri. Melarikan diri itu contohnya ketika orang yang lagi sedang stres atau dia mungkin lagi mau nyiapkan ujian dan lain sebagainya, dia stres, kemudian dia mungkin lagi patah hati, have a bad day gitu ya, dia makan, dia makan, jadi makan tuh kayak pelarian gitu. Nah itu tidak bagus ya. Kemudian tunda juga untuk mengajarkan bagaimana dampak makanan untuk tubuh. Kalian jangan ngajarkan wortel itu bagus untuk mata. Anak usia balita, saya juga nggak tahu ya dunianya anak-anak kayak apa, tapi menurut para spesialis anak, ya mereka nggak akan paham. Mereka akan berpikir salah. Misalkan yang tadi ya saya contohkan tadi, wortel itu bagus untuk mata. Kemudian ketika dia tidak makan wortel, dia akan bertanya sama ibunya di rumah atau gurunya, hari ini aku nggak makan wortel sama sekali Bu Guru, apakah aku akan buta? Ya enggak kan. Ya, jadi tuh pikiran-pikiran yang kayak dia bakal merasa bersalah jika dia tidak makan sesuatu yang baik untuknya. Dia akan mengalami hal-hal yang mungkin ya menyedihkan. Padahal kan anak-anak harus selalu ceria, happy gitu kan ketika makan, ketika nggak makan. Kemudian untuk sarannya mungkin kalau sesuai usianya ya, usia balita ini ajarkan dia memasak bersama, tapi masak yang aman. Jangan dia ditaruh di depan kompor ditinggal gitu ya, nggak boleh ya, itu bahaya. Ajarkan masak bersama. Misalkan dia sudah bisa pegang pisau, belikan pisau-pisau yang memang tidak terlalu tajam. Dia potong-potong wortel. Mungkin dia kalau dia mau ngejus dia pencet tombol blendernya. Nah, itu melibatkan anak untuk memasak. Kemudian sebelum dia memasak, ajak dia untuk berkebun. Kalau ayah ibunya suka berkebun di rumah, itu bagus karena dia akan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya secara langsung kan. Bagaimana apa yang dia makan, dia tanam dulu, dia dapat makanan ini dari mana. Nah itu tuh usia dia banget, jadi logika berpikir tuh mulai terbentuk. Kamu harus nanam dulu nak, nanti kita makan gitu kan. Dia akan lebih menghargai makanan. Oh nanamnya lama, ternyata prosesnya lama, jadi nggak boleh dibuang-buang kayak gitu ya. Dan selanjutnya adalah tips anak sulit makan. Ini maksudnya tips agar anak tidak sulit makan, maksudnya itu ya.
Hindari pemberian makanan dan minuman yang manis, karena manis-manis ini akan cepat kenyang ya, mempercepat dia kenyang. Berikan makanan-makanan yang ringan. Jangan terlalu banyak ketika snack ini ya, savory food lah, kayak misalkan kalian bikin untuk camilan ya, mungkin nugget ayam atau sop, jadi supnya aja tanpa nasi. Berikan makanan tepat waktu dan kurangi snack. Ciptakan suasana gembira saat makan, kita sudah bahas. Kenalkan berbagai makanan berulang kali. Nah, jangan mudah putus asa dalam mengenalkan makanan. Ketika dia tidak mau satu kali, mungkin besok dia mau. Bahkan ada penelitian yang menyatakan bahwa 15 kali minimal dikenalkan anak-anak tuh ya, minimal 15 kali dikenalkan dengan makanan yang sama, jenis makanan yang sama. Misalkan ya brokoli, hari ini brokoli, jangan besok brokoli lagi, besoknya brokoli, besoknya lagi, lusanya brokoli, gitu-gitu. 15 kali. Nah, berikan pujian jika anak berhasil menyukai makanan tertentu yang menyehatkan. Ini juga sudah dibahas. Jauhkan distraksi saat jam makan. Nah, ini kayak TV, gadget. Gadget tuh masuk HP, tab, terus mungkin laptop. Nah, itu harus dihilangkan semua. Jangan ada pada saat dia jam makan. Kemudian ayah ibunya juga simpan distraksi itu. Ngobrol sama, maksudnya jangan ngobrol banyak-banyak ya, maksudnya di situ ya chit-chat sedikit lah sama anak, kemudian tatap matanya, cari tahu apa yang dia suka dan apa yang belum dia suka dan lain sebagainya, itu di benar-benar dikondisikan makan. Kemudian apakah anak memiliki masalah sensori, ini juga perlu dipertanyakan. Jika anak sulit makan, mungkin dia ada masalah sensori, dia nggak suka yang lembek-lembek tapi dia suka yang crunchy, dia nggak suka makanan dingin tapi dia suka makanan hangat. Nah, ini juga bisa diakali sebenarnya. Jadi ya yang dia sukai ya dikasihkan dengan cara dengan proporsi yang seimbang ya tadi ya. Misalkan sayur nih, dia suka sayur yang lembek, kebalikan ya, padahal sayur semuanya crunchy. Maka kalau dia suka sayur yang lembek, ya kita cari cara supaya sayur ini jadi lembek dulu, baru kita kasih ke dia. Tapi biasanya kalau anak saya itu dia suka makanan-makanan yang crunchy, yang keras-keras gitu, kayak misalkan wortel, terus kemudian bunga kol, terus ya kedua makanan itu sih crunchy kan, dia ada gitunya mengunyahnya, sensasi mengunyah gitu kan. Mungkin selain itu dia juga kadang nggak suka makanan hijau. Nah, ini bisa lah ya diatur, diselip-selipkan, dijadikan makanan olahan lain, misalkan kayak nugget ayam brokoli lah, atau misalkan kayak bakso brokoli dan lain sebagainya ya. Yang jelas cari tahu dulu apa masalahnya. Saya rasa cukup ya untuk kuliah kita kali ini. Silahkan disimak, kemudian di komen di bawah tentang PR saya di part 1 tadi ya. Bukan PR sih, itu adalah cara saya agar saya tahu kalian menyimak sampai akhir atau tidak. Tulis di part 2 ini ya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.